Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlady Febriani Hasanah. Dalam video ini kita akan membahas tentang layanan-layanan yang ada di Bank Syariah Indonesia, mulai dari tabungan, giro, hingga pembiayaan lainnya. Layanan yang diberikan BSI tidak hanya penting untuk dunia kerja, akan tetapi berguna juga sebagai kita sebagai mahasiswa dalam belajar mengelola keuangan dengan bijak. Yuk kita simak penjelasannya sampai selesai. Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang resmi berdiri pada 1 Februari 2021. Bank ini merupakan hasil merger 3 bank syariah milik badan usaha milik negara. Bank tersebut adalah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Prinsip syariah pembiayaan BSI. Pertama, murabahah, yaitu bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua, ijarah adalah skema sewa barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu. Qardah artinya pinjaman tanpa tambahan atau bunga atau margin. Biasanya digunakan untuk pembiayaan darurat. Yang keempat adalah musyarakah, yaitu kerjasama modal antara bank dan nasabah dengan pembagian yang telah disepakati bersama. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS bertugas untuk menjamin simpanan nasabah di bank yang terdaftar, sehingga jika suatu bank mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan, nasabah tetap dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh dana yang telah mereka simpan. Biasanya, simpanan yang dijamin oleh LPS meliputi berbagai jenis simpanan seperti tabungan, deposito, giro, dan dengan batasan tertentu yang ditetapkan oleh LPS. Simpanan yang dijamin LPS per nasabah di setiap bank dijamin maksimal 200 juta dan untuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan giro yang ada pada bank yang terdaftar baik atas nama perorangan maupun badan usaha akan dijamin LPS. Jenis tabungan di BSI. Yang pertama, tabungan BSI isi wadiah, yaitu tabungan yang berbasis akad, wadiah, atau titipan. Bank menjaga uang nasabah tanpa kewajiban memberikan imbalan, meski bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Contohnya, misalkan Pak Hasan menyimpan 100 juta di bank BSI tabungan wadiah untuk dana darurat. Ia tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan pada beberapa bulan ia menerima bonus tambahan dari bank sebagai bentuk apresiasi. Yang kedua adalah tabungan BSI isi mudharabah. Tabungan berbasis akad mudharabah atau bagi hasil. Nasabah menyetorkan dana dan bank mengelolanya untuk kegiatan usaha. Contohnya, Ibu Aisyah membuka rekening BSI tabungan mudharabah dengan setoran awal 500.000 setiap bulannya. Ia menabung 1 juta. Bank mengelola dananya dalam investasi syariah. Dan pada akhir bulan, Ibu Aisyah menerima bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Misalnya, saat disepakati, nasabah mendapatkan 60% dari keuntungan dan 40% untuk bank sebagai keuntungannya. Yang ketiga, tabungan haji dan umroh. Tabungan khusus untuk persiapan dana haji dengan akad wadiah atau mudharabah. Terhubung dengan Siskohat. Siskohat adalah sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu. Contohnya, Pak Ahmad ingin pergi haji dalam 5 tahun. Ia membuka BSI tabungan haji dengan setoran awal 5 juta. Kemudian rutin menyetor setiap bulannya sebesar 3 juta. Setelah saldo tercukupi, ia mendaftarkan diri ke Siskohat untuk mendapatkan nomor antrian keberangkatan haji. Yang keempat adalah tabungan BSI simpanan pelajar, yaitu tabungan ringan untuk pelajar dengan setoran awal yang kecil. Kelima adalah tabungan BSI rencana dengan akad mudharabah. Tabungan ini cocok untuk perencanaan keuangan jangka panjang, misalkan untuk pendidikan atau pernikahan dengan setoran tetap bulanan. Yang keenam adalah tabungan BSI Prima. Tabungan ini memiliki akad mudharabah, memiliki fitur eksklusif, cocok untuk nasabah prioritas dengan fasilitas tambahan. Yang ketujuh, tabungan BSI Falas. Tabungan ini memiliki akad wadiah dan mudharabah.
digunakan untuk menyimpan uang dalam mata uang asing seperti US dollar. Kedelapan adalah tabungan BSI Bisnis dengan akad mudharabah. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan usaha dengan fitur pendukung transaksi bisnis yang dapat memudahkan para wirausahaan dalam proses bisnis yang dia jalankan. Layanan deposito. Deposito adalah produk simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah seperti mudharabah mutlaqah. Pilihan tenor tersedia di 1, 3, 6, 12 hingga 24 bulan. Dengan akad syariah mudharabah mutlaqah, yaitu bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Dengan setoran awal minimal 1 juta untuk individu. Keuntungan dari pengelolaan dana dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Perpanjangan otomatis atau automatic rollover dan pilihan pencairan dana di akhir tenor atau dipindahkan ke rekening lain. Layanan giro. Giro adalah produk simpanan berbasis syariah untuk nasabah individu atau badan usaha yang memberikan kemudahan transaksi keuangan. Fitur utama giro BSI dengan akad syariah menggunakan wadiah atau titipan. Dana disimpan oleh bank tanpa janji imbalan dan mudharabah dana dikelola oleh bank untuk mendapatkan untungan yang dibagi sesuai nisbah. Berikut adalah kurs harga jual dan harga beli pada tanggal 21 Desember 2024. Jenis kredit di BSI. Yang pertama, untuk pembiayaan konsumen. Layanan yang tersedia yaitu 1. BSI Geria Syariah adalah pembiaya untuk pembelian rumah, renovasi, pembangunan maupun takeover dengan akad murabah atau jual beli dengan margin keuntungan dengan tenor sampai 30 tahun. Yang kedua, BSI Oto atau pembiayaan kendaraan dengan akad murabah dengan tenor 5-7 tahun. Yang ketiga, BSI Multiguna atau pembiayaan serbaguna digunakan untuk pembiayaan seperti pendidikan, pernikahan, kesehatan dengan akad murabah dan ijarah dengan tenor sampai 15 tahun. Yang kedua, pembiayaan mikro dan UMKM. Kita dapat menggunakan layanan yang pertama, BSI Multiguna Mikro, yaitu pembiayaan usaha mikro tanpa anggunan dengan akad murabah dengan plafon hingga 200 juta. BSI KUR atau kredit usaha rakyat, yaitu program pemerintah untuk mendukung UMKM menggunakan akad murabah dengan plafon 500 juta. Yang ketiga, BSI Mikro 500 untuk kebutuhan usaha mikro dengan plafon hingga 500 juta. Yang ketiga, pembiayaan korporasi. Pertama itu BSI Commercial Financing untuk modal kerja, pembelian aset dengan akad ijarah atau sewa beli atau musyarakah. Yang kedua, BSI Supply Chain Financing, layanan yang mendukung rantai pasok perusahaan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, layanan kredit tanpa anggunan atau KTA. Seperti bank konvensional yang biasanya berbasis bunga, namun BSI menyediakan produk pembiayaan tanpa anggunan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang dikenal dengan BSI Mitra Guna, yang digunakan pembiayaan konsumtif berbasis syariah tanpa anggunan. Pembiayaan BSI Mitra Guna terdiri untuk pembiayaan pendidikan, biaya kesehatan, renovasi rumah, pernikahan, dan kebutuhan lain-lainnya. Fitur utama BSI Mitra Guna. Yang pertama, tanpa anggunan, tidak memerlukan jaminan aset untuk pengajuan pembiayaan. Tenor pembiayaan hingga 15 tahun dan memberikan fleksibilitas dalam pembayaran cicilan. Plafon pembayaran. Plafon yang diberikan hingga 500 juta tergantung pada profil nasabah tersebut. Bebas riba. Semua pembiayaan mengikuti prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPR. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat membantu kamu dalam memahami dunia keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.